Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sekarang kita semua berkumpul dalam satu presentasi, yaitu presentasi kelompok kami, di mana kelompok kami yang akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, inilah anggota kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Novel Ali Putra Setiawan. Selanjutnya ada Saudari Siva, Saudari Lisa, Diva, Enggi, dan juga yang terakhir Saudara Girdalda Muda. Next. Di next. Oke, nah inilah timeline yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan, ataupun ini adalah latar belakang dari amandemen sesudah dan sebelum Undang-Undang Dasar. Lalu ada ke pembahasan ke-1, lalu ada pembahasan kedua, dan yang terakhir ada penutup dari kelompok kami. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, karena ini pun Zoom-nya di waktu, ya karena kendala online, kita lanjut ke pendahuluan di mana yang akan dimulai oleh Saudari Enggi. Silakan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang telah kami lakukan. Jadi dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 1945, sebelum amandemen menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih berdasarkan suara terbanyak. Nah, berdasarkan ketentuan ini, maka presiden terpilih ditetapkan sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dalam menjalankan pemerintahan harus bertanggung jawab pada MPR. Nah, hal tersebut juga dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Nah, ketika sebelum amandemen, menurut Mahmuzar, Presiden ini menjalankan program pembangunan berdasarkan garis-garis besar haluan negara, atau yang biasa kita kenal dengan GBHN ya teman-teman. Nah, GBHN ini dikeluarkan melalui ketetapan MPR, karena MPR ini dianggap sebagai miniatur dari masyarakat Indonesia dalam melakukan proses kedaulatan rakyat. Nah, Presiden ini harus menjalankan haluan negara menurut GBHN yang ditentukan oleh MPR. Instrumen hukum dalam acuan penyelenggaraan negara ini juga dituangkan dalam bentuk GBHN dalam formulasi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai TAP MPR Republik Indonesia. Lalu, dalam rangka mewujudkan tuntutan reformasi untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, dan hal-hal lain ini sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa, maka dilakukanlah amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, akhirnya dengan diberlakukannya Undang-Undang 1945 hasil amandemen ini terjadi pula beberapa perubahan dalam pengelolaan pembangunan. Yang pertama itu ada penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, yang kedua, ditiadakannya garis-garis besar haluan negara atau GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah diperkuatkannya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari tiga pertimbangan tersebut dirancang undang-undang yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional untuk menjamin agar kegiatan pembangunan ini berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Nah, undang-undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kemudian dengan adanya perubahan perencanaan pembangunan nasional pada haluan negara dan garis-garis besar sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional ini menyebabkan timbulnya ambiguitas terhadap perencanaan pembangunan nasional di era sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945.
Nah, oleh sebab itu perlu adanya pengkajian dan analisis mengenai perbandingan landasan perencanaan pembangunan sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang 1945 sebagai wujud dari upaya menjalankan penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Seperti itu teman-teman kurang lebihnya latar belakang dari penelitian kami. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Enggi, di mana kita semua sudah mengetahui apa latar belakang dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kita, yaitu tadi diambil garis besarnya untuk mewujudkan ya tuntunan reformasi untuk menyempurnakan lagi aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan kesejahteraan sosial. Jadi dilakukanlah amandemen Undang-Undang Dasar dari negara kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut dan akan memasuki pada materi inti pembahasan pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Lisa. Silakan. Silakan Saudari Lisa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan landasan perencanaan pembangunan nasional sebelum dan sesudah amandemen 1945. Pada dasarnya, penyusunan rencana pembangunan ini diprioritaskan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan rakyat. Terdapat beberapa perbedaan antara landasan perencanaan pembangunan pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945 ini. Dalam membahas perbandingan landasan perencanaan pembangunan nasional sebelum dan sesudah amandemen, ketika sebelum amandemen ini proses perancangan perencanaan pembangunan hanya sampai pada tahap repelita dan diwujudkan secara konkret dalam poin-poin sasaran pembangunan 5 tahun atau yang kita kenal sebagai Sarlita. Kemudian arahan dari Sarlita ini digunakan sebagai bahan acuan untuk merancang APBN sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan. Pada masa itu tidak diatur secara rinci bagaimana hubungan kinerja pembangunan yang harus dilakukan antar lembaga di tingkat nasional dan tidak juga dibuat rancangan sistem yang mengarahkan koordinasi di pembangunan daerah. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai perbandingan perencanaan pembangunan nasional setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ketika setelah amandemen, alur penyusunan rencana pembangunan ditetapkan sedemikian rupa guna menghasilkan susunan perencanaan yang bersifat sistematis, berkesinambungan, aplikatif, sesuai dengan aspirasi dan partisipasi sebagai elemen bangsa di dalamnya. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan ini terdiri dari 4 tahapan, yakni tahap penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan. Perencanaan di era reformasi ini penyusunannya diatur secara lebih rinci dan sistematis.
terdapat penjabaran RPJM nasional, rencana strategis kementerian lembaga atau disebut dengan rancangan Renstra KL dan rencana kerja kementerian lembaga atau disebut dengan Renja KL. Tahapan penyusunan RPJM ini dimulai dari penyiapan rancangan awal RPJM nasional oleh Menteri Perencanaan. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara nasional. Penyiapan rencana strategis kementerian lembaga atau rancangan Renstra KL ini dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Penyusunan rancangan Renstra ini bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga, agar selaras dengan program prioritas kepala negara terpilih. Renstra KL ini juga memuat RPJM nasional dan bersifat indikatif. Kemudian dari Renstra tersebut dibuat bentuk konkret pelaksanaannya dalam bentuk rencana kerja kementerian lembaga atau Renja KL. Nah, Renja KL ini disusun berpedoman pada Renstra KL yang telah ada lebih dulu dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Penyusunan Renja KL ini dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP karena keduanya saling terkait. RKP ini berisi prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian yang menyeluruh termasuk kebijakan fiskal serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang masih bersifat indikatif. Nah, dari RKP inilah kemudian dijadikan pedoman menyusun rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN dan dibuat kebijakan melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Lisa. Tadi kita semua sudah mendengarkan ya, tentang perbandingan sebelum dan sesudah amandemen dari segi proses perancangan kebijakan. Ya, di mana jika diambil garis besarnya, ketika sebelum amandemen itu tidak diatur secara rinci bagaimana hubungan kinerja pembangunan antar lembaga, dan setelah amandemen diperbaiki dan juga dievaluasi sehingga lebih maksimal dalam segi perancangan kebijakan di pemerintahan Indonesia ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudari Siva. Silakan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan perencanaan pembangunan nasional dari segi substansi. Ditinjau dari segi substansi, ternyata dokumen landasan perencanaan pembangunan nasional pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak jauh berbeda dengan dokumen GBHN yang dikeluarkan melalui TAP MPR. Banyak kesamaan dalam penjabaran hal-hal yang diatur untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan dalam pembangunan. Nah, pada pola dasar maupun sistem perencanaan pembangunan landasan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini pada hakikatnya memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu sebagai tata cara pelaksanaan pembangunan nasional yang berisi nilai-nilai dasar, tujuan pembangunan yang tidak dibatasi kurun waktu dalam keberlakuannya. Pola ini mengatur garis kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan untuk dijabarkan dalam bentuk perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbandingan landasan hukum perencanaan pembangunan nasional dari segi formulasi landasan hukum sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan yang krusial dan kini menjadi dilema di masyarakat mengenai landasan hukum perencanaan pembangunan nasional adalah formulasi kebijakan melalui produk hukum yang ada.
Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, TAP MPR dianggap lebih tinggi dari undang-undang karena dibuat oleh lembaga tertinggi negara yang menetapkan undang-undang. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa TAP MPR ini merupakan bentuk dari penafsiran terhadap konstitusi. Lalu pada masa setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, karena MPR ini tidak lagi membuat GBHN untuk dilaksanakan oleh Presiden, maka perubahan kewenangan MPR yang berlaku keluar membawa akibat perubahan pada kedudukan dan status hukum ketetapan MPR. Perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, TAP MPR ini bukan lagi termasuk peraturan perundang-undangan, karena TAP MPR ini yang masih diberlakukan adalah ketetapan yang bersifat penetapan dan tidak mengenai ketatanegaraan. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Saudari Siva. Tadi kita sudah mendengarkan perihal perbandingan dari Undang-Undang Dasar dalam segi substansi dan juga dalam segi formulasi landasan hukum, di mana tadi dari segi substansi memang hampir tidak ada perbedaan, tetapi dalam segi formulasi landasan hukum terdapat perbedaan yang cukup signifikan yang telah Saudari Siva jelaskan tadi. Selanjutnya, untuk melanjutkan pembahasan dari perbandingan landasan hukum dalam segi formulasi, saya serahkan kepada Saudara Geralda untuk melanjutkan. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan landasan hukum perencanaan pembangunan nasional dari segi formulasi landasan hukum. Pola dasar pembangunan pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam dokumen GBHN diformulasikan dalam TAP MPR. Lalu setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pola pengembangan nasional setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan atau SPPN yang dibuat oleh lembaga legislatif berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Slide selanjutnya. Lalu sebelum amandemen Undang-Undang 1945 untuk pembangunan 5 tahunan, pada GBHN dicantumkan hanyalah pola umum pembangunan 5 tahunan, kemudian dibuat repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Lalu setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, rencana pembangunan 5 tahunan yang disebut dengan RPJM yang ditetapkan dengan peraturan presiden atau peraturan kepala daerah. Cukup sekian yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Geralda yang telah menjelaskan lanjutan dari perbandingan landasan hukum perencanaan dalam segi formulasi landasan hukum, di mana tadi juga sudah dijelaskan ataupun diawali oleh Saudari Siva tentang banyaknya perbedaan yang ada dalam segi formulasi landasan hukum, dimulai dari GPHN, dari ketetapan MPR ataupun MPRS, dan juga RPJM atau RPJP yang lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut kepada materi yang kedua atau pembahasan yang kedua yang akan diawali oleh Saudari Diva. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas mengenai Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau Undang-Undang SPPN sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional pasca amandemen UUD 1945. Next. Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau UU-SPPN itu dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga mencapai tujuan negara dan menggantikan GBHN sesuai dengan transisi dari masa Orde Baru ke reformasi. Undang-Undang SPPN mengandung prinsip
Baik, terdapat kendala teknis dari Saudari Diva. Bagaimana, Diva? Apakah bisa melanjutkan? Oh, sepertinya lagi keluar ya. Nanti Lisa coba di invite lagi. Atau mungkin di samping waktu berjalan, di samping juga kami berusaha mengontak Saudari Diva, gimana Lisa, mau dilanjutin aja sama Lisa? Oh, ini udah masuk lagi. Diva aman? Iya. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau USPPN itu dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga mencapai tujuan negara dan menggantikan GBHN sesuai dengan transisi dari masa Orde Baru ke reformasi. UU SPPN mengandung prinsip hierarki dan teori pendelegasian kewenangan perundangan. Sama seperti undang-undang pada umumnya, Undang-Undang SPPN hanya menjabarkan secara garis besar, yaitu mengenai kaidah-kaidah yang bersifat abstrak tentang penyusunan perencanaan pembangunan nasional untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan. Maka dari itu, Undang-Undang SPPN hanya digunakan untuk pedoman dalam penyusunan perencanaan yang masa berlakunya tidak berjangka, sehingga masih memerlukan aturan tambahan atau turunannya. USPPN sebagai pengganti GBHN pada mulanya menuai pro dan kontra. Menurut kubu kontra, USPPN ini tidak bisa sepenuhnya menggantikan GBHN karena kedudukannya hanya sebagai undang-undang. Undang-Undang SPPN dan rangkaian peraturan pendukungnya dianggap tidak memiliki unsur konsistensi, kontinuitas, dan sinkronisme dalam penjabaran rencana pembangunan. Next. Peraturan turunan dari Undang-Undang SPPN adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Keduanya ada dalam skala lokal atau daerah dan juga nasional. RPJP dan RPJM harus berpedoman dan tidak boleh melangkahi Undang-Undang SPPN. Yang pertama adalah RPJP. RPJP itu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah dan memuat kondisi umum, arahan, tahapan hingga prioritas secara konkret. Pembentukan RPJP daerah merupakan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dengan asas pembantuan dan mengacu kepada RPJP nasional. Kemudian RPJP nasional dianggap tidak akan optimal sebagai rujukan utama perencanaan pembangunan nasional karena akan cenderung mencerminkan visi personal presiden. Kemudian yang kedua adalah RPJM. RPJM itu harus ditetapkan dengan peraturan presiden atau peraturan kepala daerah. Lalu RPJM daerah adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan sebagainya. RPJM daerah harus berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional. RPJM daerah dikhawatirkan akan terdistorsi dengan adanya penjabaran visi dan misi kepala daerah. Kedua turunan undang-undang tersebut dapat dikatakan tidak menimbulkan peluang inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan. Ruang lingkup materi yang diatur jelas sehingga tidak terjadi pengulangan norma yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang mendelegasikan terhadap peraturan pelaksanaannya. Next. Namun pada akhirnya, walaupun menuai banyak kontra di awal pembentukannya, Undang-Undang SPPN dianggap sebagai langkah besar dan tepat untuk menggantikan GBHN, karena pada dasarnya pula pemerintah harus dapat mengikuti perubahan zaman yang dinamis. Pembentukan Undang-Undang SPPN untuk menggantikan GBHN merupakan langkah untuk mengimbangi sistem pemerintahan Indonesia yang telah berubah pasca Orde Baru. Undang-Undang SPPN dianggap lebih tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi, bersifat konsisten menjadi amanat konstitusi, serta mengakomodir pedoman tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan evaluasi kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah secara berkala. Dokumen SPPN dan turunannya secara substansi
Materi yang diatur merupakan peraturan yang bersifat directory, yang pemenuhannya tidak perlu bersifat formal dan mutlak, tetapi cukup bersifat substansif material. Demikian pembahasan mengenai Undang-Undang SPPN, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Diva yang telah menjelaskan secara lengkap ya materi tentang landasan perencanaan pembangunan nasional pasca amandemen dan juga Undang-Undang SPPN ya, sebagai landasan perencanaan pembangunan setelah amandemen Undang-Undang 45. Di sini kita bisa melihat bahwa peraturan Undang-Undang SPPN ini menjadikan pengaruh yang sangat besar dan juga menjadikan pembeda yang sangat besar juga ketika sebelum dan sesudah amandemen dari Undang-Undang 1945 kita. Selanjutnya, next. Baik, teman-temanku sekalian, telah sampailah kita kepada penutup dari presentasi kelompok kami, ya, di mana presentasi mata kuliah Perencanaan Pembangunan Indonesia, dan saya akan menampilkan kepada saudara-saudara sekalian suatu tabel perbandingan ya. Jadi ini merupakan kesimpulan ataupun di minimalis ya, di mana ada sebelum dan sesudah amandemen. Tadi kami juga sudah menjelaskan dari 3 segi ataupun 3 jenis pembeda, yaitu yang pertama dari proses perancangan kebijakan yang di dalamnya memuat tentang tahapan repelita sampai dengan sesudah amandemen memuat tentang penjabaran RPJM nasional. Lalu ada dari segi substansi yang dimana dari segi ini tidak jauh berbeda sebelum dan sesudah amandemen, dan yang terakhir ada dari formulasi landasan hukum yang tadi dijelaskan oleh Saudari Diva terakhir yang menjelaskan tentang GBHN, repelita sampai dengan RPJM dan Undang-Undang SPPN. Lalu selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Ya, baik. Jadi kesimpulan presentasi dari kelompok kami tentang perbedaan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perbedaan perencanaan pembangunan sebelum dan sesudah amandemen adalah terletak pada pola penyusunan kebijakan dan juga pola formulasi kebijakan dalam bentuk produk hukum. Nah, sedangkan persamaan dari keduanya adalah substansi yang diatur dalam perencanaan tersebut. Lalu kedudukan Undang-Undang SPPN yang tadi maupun peraturan di bawahnya ini yang memuat tentang landasan perencanaan pembangunan pada era reformasi. Ya, jadi pada era reformasi itu sebagai pengganti dari dokumen perencanaan pada masa yang sebelumnya, yaitu GBHN. Jadi adapun pro kontra menyangkut wacana kembalinya GBHN hanya merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan SPPN, RPJP, dan juga RPJM di masa sekarang ini. Baik, telah sampailah kita kepada akhir sesi dari presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan, karena presentasi ini pun bersifat online, ada beberapa kendala teknis yang mohon harap dimaklumi, dan juga jangan lupa kalau di-upload ke YouTube, klik like, comment, and subscribe maksudnya. Dan subscribe dan juga klik loncengnya kalau bisa, terserahlah ya. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.